Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi kali ini masih dalam pembelajaran matematika tentunya. Oke, pada pertemuan kali ini sebagaimana judulnya ya, kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Tapi untuk video ini kita khususkan dulu aturan sinus ya. Nanti aturan kosinus di video lain biar tidak terlalu panjang. Oke, apa itu aturan sinus ya? Sebenarnya aturan sinus ini merupakan perluasan dari perbandingan trigonometri. Karena kalau yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu kita adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini aturan sinus jadi tidak hanya untuk segitiga siku-siku, tapi untuk segitiga sembarang juga. Segitiga apapun lah maksudnya gitu ya. Oke, misalkan di sini kita punya segitiga ABC. Nah, maka sudut atau sisi ya yang di depan sudut A itu kita sebut sisi A, biasanya seperti itu. Kalau sisi berarti karena garis pakai huruf kecil, tapi kalau sudut pakai huruf kapital ya, sebagaimana aturannya gitu sesuai EYDM mungkin ya, ejaan yang disempurnakan, EMYD, ejaan matematika yang disempurnakan seperti itu. Karena ada aturannya penulisan. Sisi di depan sudut B itu adalah sisi B gitu ya. Nah gitu aja, pokoknya kalau di depan sudut ya hurufnya, kalau tidak diberikan nama secara khusus. Oke, nah bagaimana aturan sinus? Sebenarnya begini bunyinya ya, coba Anda tulis. Aturan sinus itu bunyinya begini, bahwa perbandingan suatu sisi dalam segitiga terhadap sinus sudut yang di hadapannya adalah selalu sama. Gitu ya. Coba diulang lagi bahwa boleh seperti ini. Perbandingan pada sebuah segitiga sembarang berlaku perbandingan suatu sisi terhadap sinus sudut di hadapannya selalu sama. Nah gitu. Nah itu tulis. Nanti dicatat ya. Masukkan di latihan. Jadi di latihan Anda tulis dulu sebelum mengerjakan, Anda tulis dulu itu. Nah, nanti sebagai bukti Anda menonton. Kalau yang nggak nonton ini nggak denger ini. Oke, ya. Nah, bagaimana? Artinya ini perbandingannya. Berarti perbandingan sebuah sisi, misalkan A terhadap sinus sudut yang di hadapannya, berarti sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi 3. Tapi nanti pada aplikasinya kita pakai 2. Bisa A per sin A sama dengan B per sin B gitu ya, atau A per sin A sama dengan C per sin C. Atau bisa juga dibalik sebenarnya ya. Jadi sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Cuma memang ini tidak umum, tapi boleh Anda gunakan ya, karena sama saja. Karena pada dasarnya rumusnya inilah gitu ya, yang biasa diangkat gitu. Tapi ini juga tidak salah. Oke, tanpa berlama-lama, coba kita lihat bagaimana contoh penggunaannya. Nah, sebelum ke contoh penggunaan, mungkin di sini ada yang ditekankan dulu ya. Karena nanti antara aturan sinus dan kosinus suka tertukar gitu. Nah, di sini kapan kita menggunakan aturan sinus itu adalah pada saat yang diketahui dan yang ditanyakannya itu adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Nah gitu ya, ini kata kuncinya. Jadi nanti suka ketuker nih. Ini aturan kosinus. Aturan sinus itu bentuknya lebih mudah ya, tapi nanti dalam penulisan, dalam pengerjaannya lumayan. Tapi kuncinya ini, apabila dalam soal yang diketahui dan ditanyakannya adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan gitu. Jadi kalau bukan dua sisi dan dua sudut yang berhadapan, itu nanti pakai aturan kosinus ya. Itu saja paling penekanannya. Nah, catat. Oke, contoh. Nah, di sini ya, segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 6
dan sudut A-nya 45 derajat dan sudut C-nya 60 derajat, tentukan panjang sisi BC. Nah, tentu, ini masalah ya boleh kita sebut geometri lah ya. Geometri. Maka langkah pertama ya, tipsnya. Langkah pertama dalam mengerjakan soal geometri itu adalah gambar dulu biar lebih mudah. Ini gambar. Di soalnya nggak ada gambar ya, ini gambar. Segitiga ABC bebas lah, di mana A, di mana B, di mana C-nya. Mana lagi? AB-nya 6, ini AB-nya 6 ya. Kemudian A-nya 45, tulis 45 begini ya. Lalu C-nya 60. Pertanyaannya adalah berapa panjang sisi BC alias A? Ini pertanyaannya berapa? Nah, kalau kita lihat ini kan yang diketahuinya dua sudut. Dan yang ditanyakannya juga dua sisi ya. Pokoknya dan TK-nya dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan, saudara. Begitu. Maka kita boleh menggunakan aturan sinus. Oke, betul. Boleh Anda pause dulu. Anda kerjain sendiri. Boleh ya. Nah, maka rumusnya adalah A per sin A. Nah, berarti di sini. Enaknya kita mulai dari yang ditanyakan dulu. Berarti begini. A per sin 45 ya. A per sinus sudut yang di hadapannya itu sama juga dengan B. B-nya berapa? Ini 6 ya B-nya. B per sin 60. Atau 6 per sin 60. Nah, begitu. Ya. Dengan kata lain, boleh kita ubah dulu. A-nya itu berarti sama dengan 6 kali. Ini kan pindah ya. Sini jadi asalnya bagi jadi kali. Baru pindah. Itulah intinya ya. Sin 45 per sin 60. Nah, begini. Maka sudah wajib hafal. Sudut istimewa itu Anda sudah wajib hafal ya. Tidak bisa tidak, ini sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Berapa ini? Ini 6 kali sin 45. Nah, betul ya, setengah akar 2. Jangan terlalu hati dong jawabnya. Ya. Jawabnya boleh bicarakan saja. Pura-puranya kita berinteraksi begitu. Bukan pura-pura, memang kita berinteraksi. Nah, ini berarti kan boleh coret-coretnya setengah sama, coret-coret setengah sama. Ya. Berarti di sini jawabannya adalah 6 akar 2 per akar 3. Nah, sampai sini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena bawahnya penyebutnya rasional akar. Penyebutnya irasional akar. Nah, harus disederhanakan, dirasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Begitu ya, saudara. Oke, lanjut. Berapa? Nah, ini 6 akar 2 kali akar 3. Akar 6. Akarnya ada tetap ya. Per bawahnya 3. 6 bagi 3 bisa ya. 6 bagi 3 ini coret-coret jadi berapa? 2 akar 6. Nah, begitu. Jadi panjang A-nya itu adalah 2 akar 6. Tandain sama Anda ya nanti kalau di jawaban tuh. Nah, begini. Oke. Bisa difahami? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Oke. Kita di sini akan bahas 3 contoh lagi. Seperti biasa, sebenarnya kalau Anda ingin lebih paham ya, Anda tulis, Anda coba ini pause, kerjakan. Dan yang paling penting, Anda sekarang lagi nonton, boleh sambil minum ya, atau sambil ngemil. Yang paling penting Anda itu sambil duduk yang benar, tegap, jangan sambil rebahan. Apalagi sambil rebahan, lihat pakai HP ke atas gitu. Kenapa? Karena itu mempengaruhi ke daya masuknya gitu kan. Karena kalau misalkan dalam Islam, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi kalau Anda niatnya tidak full belajar gitu, ya nanti juga hasilnya tidak full gitu. Anda harusnya duduk siap, sambil pegang catatan, sambil tulis, gitu, sambil tulis. Biar Anda agak capek gitu. Karena nanti di akhir pembelajaran kan, akhir semester kumpulkan catatannya gitu. Dari sekarang mulai. Oke, duduk. Oke, nomor 1 ya, sekarang contoh lagi. Segitiga ABC dengan panjang AB-nya 6, A-nya 30, C-nya 60 derajat, tentukan pada sisi BC. Nah, seperti tadi, gambar dulu ya. Kalau ada permasalahan geometri kayak gini, gambar saja dulu ya. ABC-nya bebas lah, mau di mana saja ya. Misalkan mau di sini A, di sini B gitu.
Sini C bebas. AB-nya 6. Mau AB-nya 6. Berarti di sini 6. Ya. Lalu sudut A-nya 30. Oh, ini 30. Nah, sudut C-nya 60. 60. Ya. Oh, tentukan panjang sisi BC. Nah, ini berapa sisi BC? Ya, atau A. Nah, ini mirip yang tadi ya sebenarnya. Oh, beda sedikit lah. Ya, oke. Maka, nah ini ya kita lihat yang ditanyakannya adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Nah, boleh kita cari ya. Mulai dari sini dulu ya. A per sin. Nah, kita aja. A per sin 60, 30 ini sama dengan B 6 per sin 60. Nah, gitu saja. Berarti A-nya sama dengan 6 kali sin 30 per sin 60. Nah, gitu. Berapa sin 30? Nah, Anda jawab aja gak apa-apa ya. Ini setengah akar 3 sin 60-nya. Coret-coret. Nah, gitu ya. Coret-coret. Jadi A-nya sama dengan 6 per akar 3. Nah, akar 3 ya. Kalau per akar 3, nah tentu belum selesai. Karena harus ada akar 3 per akar 3 ya. Bawahnya belum rasional. Jadi berapa ini? Nah, betul. Coret-coret 6 bagi 3-nya bisa ya. Jadi 2 akar 3. Oke. Mantap ya, gitu. Tandain ya, Anda tandain biar nanti Bapak pusing meriksanya. Gitu. Oke, bagus lah ya. Sekarang lanjut ke contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2. Nah, PQR sekarang ya, biar gak bosen. PQR dengan panjang P-nya 2, panjang P-nya 3, panjang Q-nya 2, serta sudut QPR sama dengan 30 derajat. Tentukan nilai dari cos Q. Nah, begitu. Apakah pertama? Ya, Anda paus. Boleh. Kerjain dulu sendiri. Ya, nanti dengerin. Gitu. Karena begini, ada penelitian yang mengatakan bahwa ini mahasiswa dan dosen sebenarnya, tapi mirip lah kita. Mahasiswa berpikir bahwa apa yang penting itu adalah yang dosen tulis, tetapi dosen itu berpikir berbeda. Justru apa yang menurut dia penting adalah apa yang dia bicarakan, gitu, yang dia omongkan. Jadi Anda sambil didengar perkata ya per kalimatnya gitu. Tapi kalau misalkan dianggap terlalu lama ya boleh dipercepat, kan di YouTube-nya bisa dicepetin gitu. Oke, nomor 2 ya. Diberikan segitiga PQR, ya gambar saja PQR. Biar gambarnya beda. Boleh kayak gini nih. Ya, kalau Anda mau. Nah, gitu boleh gini gitu. Bebas lah. PQR. Di sini P, di sini Q, di sini R, misalkan begitu. Tentu bebas ya. Panjang P sama dengan 3. P itu berarti di depan sudut P. Nah, ini 3. Panjang Q 2. Q di depan sudut Q. Di sini 2. Ya. Tentukan nilai dari cos Q. Nah, tanyakannya ini. Cos Q-nya berapa? Jadi yang ya, ada hubungannya yang tanyakan adalah dengan cos Q. Cos Q-nya berapa? Ya. Diketahui lagi, oh QPR. Mana sudut QPR? QPR gitu ya. Kalau QPR berarti QPR berarti sudut P. Karena sama juga dengan sudut yang di huruf yang di tengahnya gitu. Kalau dalam segitiga ini 30 derajat. Nah, gitu. Oke, meskipun ini yang ditanyakannya cos, tapi cosnya cos dari Q, berarti ada hubungan dengan sudut Q. Ini yang ditanyakannya cos, tapi belum tentu pakai aturan cos, ya. Lihat saja yang diketahuinya. Ada dua sisi, yang diketahui ditanyakan ada dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan, kan begitu. Ini yang berhadapan. Oh, berarti pakai aturan sinus tetap. Berarti nanti kita dapatnya sin Q. Iya, sin Q dulu. Nanti gampang kalau tahu sin Q, tinggal cari cos Q. Oke? Oke, karena yang kita cari adalah sin Q, ya boleh kita mulainya pakai rumus yang sin per
sudutnya. Ya gitu boleh ya, biar gampang. Berarti gimana? Sin Ki gitu ya, per sisinya. Nah, 2 aja dibalik. Kan sama saja. Sin Ki per 2 sama dengan di sini berarti sin P. Karena kita punya sin P. Sin P per berapa? 3. Nah, boleh kayak gini. Sin Ki per 2 sama dengan sin P per 3. Kan biasanya 2 per sin Ki gitu ya. 2 per sin Ki sama dengan 3 per sin P. Boleh pakai itu juga. Tapi biar lebih mudah aja. Karena kan kalau kayak gini tinggal apa? Tinggal sin Ki-nya itu sama dengan pindah jadi kali. 2 kali sin P, atau sin P-nya berapa lah? Sin 30 ya. 2 kali sin 30 per 3. Nah, begitu. Berarti berapa sin Ki-nya? Sin 30. Ah, benar, setengah. 2 kali setengah 1 ya. Jadi sin Ki-nya sama dengan 1 per 3. Nah, gitu. Apakah sudah selesai? Belum ya, belum selesai. Tenang, sabar saudara. Sekarang kita cari cos Ki dari sin Ki. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita potret saja. Potret ya. Jadi nanti meskipun yang ditanyakannya cos, kalau kita sudah tahu sin, atau tahu salah satunya mau sin, mau cos, nanti mau nyari tangen, kotangen, sekan, kosekan itu bisa. Sebenarnya bisa ya. Maka langkah pertama adalah kita buat dulu. Nah, ingat, kita buat sebuah potretan segitiga. Ya, ini kan ada sin Ki. Nah, sin Ki ini 1/3, maka akan lebih mudah kalau kita menggunakan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Jadi buat segitiga siku-siku ini potretan. Misal di sini sudut Ki-nya. Nah, di sini sudut Ki-nya ya. Ini bukan P, ini bukan R. Karena ini mah kita hanya potretan saja. Potretan segitiga untuk membantu. Ya, ini Ki udah. Nah, dalam aturan perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku ya, maka sin itu perbandingannya adalah siapa banding siapa. Betul. Ini adalah depan per miring. Jadi kalau di sini depannya mana? Depannya ya miringnya ini ya, ini miring. Di depan siku-siku. Di sini depan. Nah, ini udah depan ke bawah terus. Berarti di sini apa? Samping. Oke. Mana tadi teh? Di sini depannya 1 ya, miringnya 3 gitu. Kan yang kita cari cos itu berarti sami. Nah, dari sini cari sampingnya, berapa sampingnya? Pasti akar ya, masih ingat pasti akar, karena bukan sisi miring pasti kurang. Nah, kurang siapa? Kuadrat ini kuadratin. Nah, berarti 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, karena 3 yang gede kan. Jadi akar dari 9 kurangi 1, akar 8. Berapa akar 8? Akar 8 kan sama juga dengan akar 4 kali 2. 4 yang keluar jadi 2, 2 akar 2. Nah, begitu. Wah, kecepatan. Ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Nah, maka kalau ditanyakannya cos Ki, nah, lihat dari sini cos Ki-nya. Cos Ki, cos sami. Sampingnya 2 akar 2. Miringnya 3. Jadi seperti ini. Inilah cos Ki-nya. 2 akar 2 per 3. Atau boleh 2 per 3 akar 2. Nah, begitu. Jawabannya ya. Tapi sekali lagi, ini bukan segitiga PQR, ini hanya segitiga pembantu untuk mencari perbandingan trigonometri yang lain gitu ya. Jadi tidak bisa ini P ini R, kan ini segitiga PQR-nya mah. Nah, gitu ya. Tapi berlaku, tetap perbandingan trigonometrinya itu berlaku seperti ini. Oke. Nah, tandain. Ini jawabannya biar gak pusing nanti Bapak. Nah, ya. Oke. Nah, kali ini nampaknya bakal agak pendek ya. Nah, apa-apa. Soal terakhir, terakhir ini ya. Maksudnya contoh terakhir di sini. Diketahui suatu segitiga KLM, biar gak bosan KLM ya, dengan panjang KL dan LM-nya 10 gitu, serta sudut K-nya itu adalah 45 derajat dan L-nya 105, tentukan panjang KL. Maka yang kita lakukan pertama adalah gambar. Nah, persis ini seperti materi di kelas 12, nanti bakal ada 12 ya, dimensi 3. Tentu lebih ekstrim dan lebih rame lah gitu. Langkah pertamanya apa? Gambar gitu. Karena kalau kita sudah bisa menggambarnya ya 50% soal sudah bisa berarti. Gambar ya.
Anda kalau mau diseragamkan apa namanya segitiganya bolehlah kayak gini ya, standar A gitu. KLM misalkan di sini K ya, di sini L, di sini M. Sebenarnya bebas saja lah. Mungkin sebagian ada yang menyarankan ya sudutnya harus proporsional. Ini K-nya 45, L-nya 105, ya K-nya di sini, L-nya di sinilah gitu, boleh kayak gitu juga. Nah, diketahui K-nya 45, berarti di sini 45 nih, 45 ya. Di sini 105. Pertanyaannya adalah berapa KL? Nah, justru yang ditanyakan sebenarnya ya. Biar Anda apa namanya tahu tujuannya kemana gitu, saudara. KL mana KL? KL berarti ini yang berapa ini? Boleh kita anggap berarti sisi M ya, karena tidak ada penyebutan khusus ini. Boleh kita anggap sisi M-nya berapa nih? Ini berapa? Tapi yang diketahui adalah KL dan LM. Jadi nanti KL-nya ada, ini juga ada, ini nanti K juga. Nah, berarti kan harusnya ada dua sisi. Ya, ada dua sisi, memang ini dua sisi ya, dua sisi M dan K yang diketahui dan yang ditanyakannya. Dan harus ada dua sudut yang saling berhadapan. K ada 45 di hadapannya. M gimana M nih sudutnya? Jadi ketahuinya 105 sudut L. Gitu. Apakah ini berarti bukan dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan? Nah, tetapi jangan risau, jangan galau, saudara. Kalau misalkan dalam segitiga ya, kita kan tahu jumlah sudut dalam segitiga. Kalau kita mencari sudut K tambah sudut L tambah sudut M, dalam segitiga itu berlaku 180 derajat. Kalau dijumlahkan, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 ya. Ini L dan K-nya terus sudah tahu. 150 tuh L dan K. Berarti M-nya berapa? Ya, 30. Gitu ya. Oh, jadi ternyata M itu ada berapa? 30. Ya, tapi memang disembunyikan. Ah, gitu saja. Nanti banyak juga soal seperti ini. Jadi, sudut yang M ini tahu ya, 30. Yang K-nya 45. Oke, paham? Oke. Nah, maka karena kita mencari sisi M, ya, sisi M, gitu. Sisi M ini, kita cari pakai perbandingan. Berarti M, gitu, M sini. Nah, agak panjang mungkin. M per sin 30, kan gitu ya. M per sin 30 sama dengan K per sin 45. Yang kita carikan sisi M. Ya. Sin 30 nanti kita tahu setengah. Sin 45 setengah akar 2. M yang kita cari. K-nya berapa? Nah, K-nya kita nggak tahu. Ya. Tapi di soal dikatakan bahwa KL tambah LM itu 10. KL itu siapa KL? KL itu M. LM itu siapa LM? LM itu ini LM. LM itu K. Ya. Memang di sini kalau kita lihat ada dua variabel M dan K. Ya. Maka untuk menyelesaikannya butuh dua persamaan. Pertama kita punya persamaan ini, aturan sini, kedua kita punya persamaan ini, maka selesai lah ya. Bisa sudah kita cari. Nah, karena yang kita cari adalah M, saudara, ini yang kita cari adalah M ya, M nih, M. Maka K-nya harus diubah ke dalam M supaya mudah dengan menggunakan substitusi. Ini K-nya diubah jadi M, dari mana? Dari sini. Maka kalau di sini kalau kita cari K-nya sama dengan apa? 10 kurangi M gitu. M-nya pindah, masukkan ke sini. Nah, begitu. Ya. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi M. Mana? M per sin 30. Nah, gitu ya. Akan sama dengan K. K-nya adalah 10 kurangi M. Nah, gitu. Per sin 45. Tuh. Pindahin sin 30-nya sama dengan, nah, ini kurungin ya. 10 kurangi M. Kenapa dikurungin? Ya karena dikalikan dengan sin 30 semuanya. Sin 30 per sin 45. Berarti M-nya sama dengan 10 kurangi M kali sin 30 itu berapa? Setengah. Ini berapa? Setengah akar 2. Gitu ya.
coret-coret, coret-coret. Oh, ini akar 2-nya susah, boleh akar 2-nya pindah ke kiri. Berarti kan jadi kali ya. Karena ini asalnya bagi, berarti M akar 2 sama dengan 10 dikurangi M. Nah, begitu. M akar 2 sama dengan 10 dikurangi M. Nah, begitu ya. Oke. Setelah ini bagaimana? Kan yang kita cari adalah M. Berarti kalau yang kita cari adalah M itu harus ada di satu ruas. Di satu ruas. Nah, ini kan masih ada yang di ruas kanan. Pindahin ke ruas kiri. Ini asalnya kurang. Kalau pindah jadi tambah. Aduh, pindah ya. Anda tentu sudah paham maksud pindah dan itu maksudnya apa ya. Nah, begini. Ini harus diubah jadi M sama dengan pokoknya. Aduh, pokoknya. Gimana caranya tuh? Gimana ya? Nah, oke. Kita boleh menggunakan sifat distribusi. Kalau kita punya AB tambah BC, gitu ya. Maka ini akan ada yang sama B dan B. B-nya boleh keluar. Ini jadi A, ini jadi C. Nah, gitu. Ini juga sama. M dan M. Ya, boleh keluar. Atau contoh sifat distribusi satu lagi. Misal kita punya AB tambah A. Nah, berarti ini yang keluar A ya. A yang keluar. Yang sebelah kiri sisanya B, yang luas kanan sisanya 1 ya, karena di sini adalah A kali 1 gitu. Ya. Nah, kan kalau dikalikan A kali B AB, A kali 1 A lagi. Jadi di sini bukan B tambah A. Kalau di sini A ya, A kali B AB, A kali A kuadrat, salah. Jadi ini pakai yang kedua. M-nya keluar, sisanya di dalam adalah akar 2, yang ini yang kirinya akar 2, yang kanannya 1. Nah, begitu sama dengan 10. Pindah yang ininya akar 2 tambah 1-nya karena kita mencari M. Karena ini hubungannya kali, maka pindah menjadi bagi. 10 per akar 2 tambah 1. Nah, begitu. Kalau soalnya PG dan ini sudah ada, ya selesai. Tapi pada dasarnya nggak akan ada ya. Kenapa? Karena bawahnya ada akar. Berarti perlu kita rasionalkan. Nah, kalau yang tadi maka merasionalkan akar itu dengan cara kali akar 3-nya saja. Tapi ini kan penjumlahan. Bagaimana kalau ini penjumlahan? Maka kalikan dengan sekawannya. Bawahnya akar 2 tambah 1. Oh, berarti sekawannya akar 2 kurang 1. Nah, begitu. Kalau di sini kurang, sekawannya tambah. Oke. Mantap ya. Berarti di sini M-nya sama dengan bawahnya. Nah, karena ini A tambah B kali A kurang B, berarti A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan, 2 dikurangi. Pasti kurang ya. Di sini pasti kurang. Kurang 1 kuadrat, ya 1. Nah, atasnya adalah 10 akar 2 kurangi 1. Ya. Berarti M-nya sama dengan berapa ini? Bawahnya jadi 1 ya. Karena poin 1 adalah 1. Udah, berarti boleh kita abaikan. Berarti ini adalah 10 kali akar 2. 10 akar 2 dikurangi 10. Nah, jadi itulah panjang M-nya, saudara. 10 akar 2 dikurangi 10. Nah, jelas? Oh, cukup lama juga ya. Kita bahas plat nomor saja. Oke, silakan dicatat dengan rapi. Nanti dikerjakan latihannya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh di grup ataupun di komen langsung. Yang tidak masuk grup, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.